saja untuk pembicara yang hadir pada hari ini, itu ada Bapak Poni Halim selaku VP of Technology dari PCMan yang akan mempresentasikan mengenai Microsoft 365, dan juga nanti akan ada Mas Angga dari PCMan juga yang akan mendemonstrasikan mengenai fitur-fitur Microsoft Teams. Baik, tanpa menunggu lama lagi, mari kita langsung saja kepada pembicara kita yang pertama, yaitu Bapak Poni Halim. Untuk Pak Poni, saya persilahkan. Pak Poni sehat tapi ya Pak? Sehat Kita Bu harus... Ida. Salam sehat juga semuanya ya. Iya. Ini memang relevan sekali ya webinar hari ini ya. Jadi apa yang sedang kita coba lihat di sini adalah salah satu solusi dari Microsoft memang, yaitu kita sudah tahu semua, sudah sering dengar juga, tapi kita berkesempatan dalam sesi pagi menjelang siang ini untuk menggali lebih dalam ya. Apa yang bisa di solusi ini bantu ya dengan atau bahkan menjadi solusi dari kondisi kita yang ya tentunya memprihatinkan bagi bangsa dan juga bahkan dunia. Ya, ini slide saya sudah bisa terlihat? Sudah terlihat Pak Poni, sudah jelas. Oke, iya baik, terima kasih. Oke, baik. Saya langsung mulai saja kalau begitu. Sebentar. Oke, baik. Nah, jadi working model dari post pandemic COVID-19. Ya, kita tahu memang kondisi sekarang bahwa pandemi sebenarnya ya belum berlalu ya. Bahkan ada kekhawatiran juga mungkin akan ada gelombang kedua, tapi kita ya semua berdoa saja yang terbaik terjadi bagi bangsa kita. Tetapi yang ingin kita lihat di sini adalah bahwa solusi dari Microsoft Teams ya yang ada di dalam Microsoft 365 itu bukan saja menjawab atau menjadi solusi bagaimana kita bisa tetap bekerja pada era pandemik, tapi juga sebenarnya sangat relevan untuk bekerja setelah pandemi ini berlalu. Ya, jadi kita menuju ke modern tools dengan modern teknologi untuk bisa memfasilitasi bagaimana kita bisa bekerja secara remote ya, tetapi tetap terintegrasi dengan seluruh resources ataupun sumber daya atau data aplikasi kita di dalam perusahaan secara aman dan secure. Dan pada sesi kita hari ini kita akan lebih menekankan kepada fungsionalitas atau fungsi-fungsi yang ada dalam Microsoft Teams. Di webinar kita yang lalu, kita sudah menekankan mengenai fitur security. Kenapa Microsoft Teams atau Microsoft 365 ini disebut sebagai the secure collaboration platform, ya, suatu platform kolaborasi yang aman. Ya, kita sudah membahas aspek-aspek keamanan atau security-nya di webinar lalu. Bagi para hadirin webinar yang belum sempat mengikuti webinar kita sebelumnya, nanti pada saat feedback form diisi, itu bisa menambahkan saja. Saya request link untuk rekaman webinar Microsoft Teams yang lalu yang menekankan mengenai security. Ya, baik. Nah, jadi kita bisa lihat sekarang bahwa di era pandemi ini ya, semua ini sekarang menjadi sangat umum. Kita belanja online, berjualan online ya, pesan sayur pun sekarang juga udah online ya. Istri saya sekarang juga sudah setiap hari hanya ngutak-atik handphone saja, tahu-tahu ya sayur lah, tomat, telur dan juga sudah tersedia ya, tinggal di depan pintu ya. Jadi semuanya sangat praktis. Semua berlomba-lomba juga memberikan promo luar biasa. Nah, kemudian event-event kita lihat juga sekarang ya, itu semua diselenggarakan secara online, dan tentunya juga sekolah juga tetap sampai sekarang mengutamakan sistem sekolah online juga berkembang dengan cepat terakhir ini. Dan kebetulan PCMan juga banyak membantu beberapa institusi pendidikan untuk menyediakan suatu learning management system yang cocok ya, berbasis Moodle untuk solusi sekolah online ini. Dan bahkan ya, ke dokter pun kita sudah menggunakan aplikasi juga. Dan tentunya sekarang bekerja ya, di dalam kita bekerja sehari-hari, ini yang paling banyak terimpact ya. Jadi sampai sekarang perusahaan kita sendiri masih menerapkan semi WFH ya. Jadi ada yang sudah WFO tapi juga ada yang WFH. Saya sendiri sekarang
statusnya masih WFH, jadi saya menyelenggarakan webinar ini dengan tadi hostnya Bu Ida ya, rekan saya yang akan mendemokan itu ada di kantor, saya sendiri ada di rumah, tetapi ya kita semua dalam satu event kita ada di dalam satu event webinar secara terintegrasi. Ya. Nah, kondisi ini kemudian mendorong digital transformation ini menjadi sangat penting dan lebih penting lagi dari sebelumnya. Ya, 80% industry leader mengakui hal ini. Dan bagaimana kemudian yang menjadi key point-nya ada bagaimana kita menghadapi tantangan ini. Apa saja yang perlu kita siapkan dan hal-hal apa saja yang kita perlu berikan ya kepada karyawan dan juga manajemen supaya bisa tetap terhubung. Microsoft dengan semboyannya empower every person and every organization to the planet to achieve more ya. Ini pada dasarnya kemudian mengemas ya seluruh teknologi yang mereka miliki sebelumnya ke dalam layanan paket layanan yang bernama Microsoft 365 ya. Kita lihat nanti kita akan lihat juga kita bisa bayangkan apa yang sebenarnya sedang ingin dijawab oleh Microsoft 365 ini adalah kalau dulu kita bekerja pada dasarnya kita bekerja dalam waktu yang di dalam ruangan atau gedung yang sama, maka urusan keamanannya adalah urusan keamanan bagaimana seorang masuk ke ruangan kita, ya masuk ke ruangan kantor kita, itu kita pastikan ada pengamanan, mungkin ada satpam dan sebagainya. Kalau orang keluar kantor ya minimal ada yang mencatat dan sebagainya, mungkin fingerprint di pintu ya. Kemudian kalau sudah masuk ke ruangan kantor atau gedung dianggap ya dia sudah aman, gitu ya. Jadi konsep keamanan yang dahulu itu lebih kepada mencegah orang-orang yang tidak berkepentingan masuk ke ruangan gedung kita. Nah, tentunya sekarang sudah sangat tidak relevan konsep ini ya. Dengan semua sekarang bekerja secara remote, secara digital, maka bagaimana tetap menjaga faktor keamanan ini. Ya. Biasanya di sini kita memperlihatkan kasus kebocoran data yang ada di dunia. Ya. Terakhir kali ada yang menimpa Acer Corporation, itu berita yang sangat besar juga, mereka terhit malware, dan itu menyebabkan kerugian bisnis sampai ya miliaran dolar katanya. Dan tapi di sini saya ingin lebih down to earth lah ya untuk melihat saja kalau kasus kebocoran dalam negeri ada nggak gitu. Sebenarnya sangat nyata ya. Kita mau baca apa enggak aja ya. Apakah kita sebagai mungkin IT profesional dalam company ini sebenarnya mau buka mata, mau melihat kenyataan atau enggak lah sebelum ada kejadian di company saya sudah saya juga nggak usah pusingkan lah urusan security ini. Jadi kalau kita merasa oh kita sudah memprovide akses kepada seluruh karyawan bisa bekerja selama mereka masa pandemi ini dengan work from home bisa terkoneksi dengan VPN ya sudah cukup. Maka ya sebenarnya kita melewatkan satu kenyataan yang sebenarnya sangat berbahaya bagi kita yaitu sebenarnya kasus-kasus cybercrime itu justru meningkat dengan pesat di era pandemi ini dan itu sangat nyata ya di lokal di skala nasional kita ya sejumlah kasus seperti yang ada di slide ini sepanjang tahun ya itu kita ngelihat itu peningkatannya luar biasa ya. Dari 2013 2015 kemudian sampai di tahun 2019 dan terutama di 2020 dan terakhir itu boleh dibilang sebenarnya kasus-kasus yang diakibatkan oleh ketidakamanan sistem yang dipakai itu sangat nyata, ya terutama malware. Ya. Nah, jadi bagaimana apa yang menjadi challenge-nya dari kita sebagai IT profesional yang mensupport, ya, yang memberikan dukungan penuh, yang boleh dibilang diharapkan memberikan jawaban kepada perusahaan di mana kita bekerja untuk memiliki suatu sistem bekerja yang lebih aman secara remote, kemudian bagaimana memastikan security-nya tetap terjaga, dan di satu sisi memastikan cost-nya juga terkendali, yang memastikan bahwa ini cost-nya adalah efektif dan efisien. Nah, karena itulah Microsoft 365 ini ada. Ya. Nah, di dalam Microsoft 365 ini, seperti saya bilang tadi ya, unsur security-nya sudah kita bahas panjang di webinar sebelumnya, dan di sini saya recap saja beberapa hal, yaitu bahwa pada dasarnya Microsoft 365 ini adalah bundling produk dari Microsoft Office yang sudah kita kenal, Word, Excel, PowerPoint,
ditambah dengan layanan email, jadi kita tidak perlu lagi hosting email di tempat lain, ditambah dengan layanan OneDrive storage ya yang diberikan sangat besar per user per karyawan mendapatkan 1 terabyte sehingga itu bisa digunakan untuk membackup data mereka. Jadi tidak perlu lagi khawatir dengan malware yang mengenkripsi data kita suatu hari nanti ya karena datanya semua sudah tersinkronis dan terbackup cloud dan otomatis menjadi bisa diakses dari mana saja ya dan secara secure ya akan bisa dari handphone dari komputer kerja mereka mungkin di kantor termasuk laptop di rumahnya milik pribadi karyawan itu semua bisa diamankan dengan konsep BYOD atau Bring Your Own Device yang ada di dalam Microsoft 365. Kemudian di dalam Microsoft 365 ini juga memberikan SharePoint sebagai pengganti file server kita dan kemudian fitur chat, call, and meeting menggunakan Microsoft Teams ya. Untuk paket yang lebih tinggi itu mendapatkan juga fungsi analytics menggunakan Power BI. Dan semuanya ini dikemas di dalam paket yang sudah terproteksi yang menggunakan Advanced Security Protection. Paket yang lebih tinggi juga memberikan bantuan kepada kita jika perusahaan kita perlu mencapai compliance tertentu, misalnya untuk ISO ataupun berbagai standar lainnya. Itu biasanya membutuhkan report-report khusus. Kita bisa buat manual ya dengan Microsoft 365 yang versi lebih dasar, tapi dengan yang versi tertinggi, dengan yang kelas E5 misalnya, itu kita bisa dapatkan semua automatic report secara rutin untuk menjawab semua kebutuhan compliance tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke meeting tools-nya ya. Jadi konsepnya kalau dulu ini adalah contoh saja suatu company bernama Northwind Traders ya. Sebuah studi kasus sebenarnya dikerjakan dalam suatu company yang real tapi kemudian nama company-nya diubah menjadi Northwind Traders ya. Dan kemudian Northwind Traders ini menjadi paten contoh dari Microsoft saja. Nah, pada dasarnya bagaimana kita berkolaborasi sebelumnya ya menggunakan file server, datanya dikirim lewat email, ya ataupun dengan sarana-sarana free tools lainnya open source. Kan sekarang banyak sekali tools yang tersedia ya. Tetapi pada dasarnya karena itu semua free tools, tidak ada yang bisa menjamin security-nya. Nah, dan kemudian dengan setelah mulai menggunakan Microsoft Teams, nah survei itu menunjukkan bahwa 76% ya hasil survei yang terakhir itu menunjukkan bahwa 76% dari perusahaan-perusahaan di Amerika, memang ini surveinya di US, itu sudah menerapkan konsep remote work ya gara-gara ya pandemi ini. Dan juga di Indonesia persentasenya memang tidak sebesar ini karena memang banyak perusahaan Indonesia yang juga sebenarnya masih berharap ya sudahlah ini segera pandeminya segera berlalu, maka kita semua bisa bekerja kembali normal saja. Dan kemudian selama pandemi berlangsung ya sudahlah pakailah teknologi yang ada ya. Nah, tetapi banyak juga yang sudah sadar bahwa ini sebenarnya the new normal itu akan tidak sama lagi ya dengan normal sebelumnya. Artinya setelah pandemi ini berlalu pun cara kita bekerja sudah nggak sama. Ya, cara kita bekerja sudah nggak sama. Ya, tren yang ada sudah berubah. Ya, jadi remote work akan menjadi sesuatu yang sangat umum, ya bahkan menjadi fasilitas standar ya yang bisa diberikan dari perusahaan kepada employee-nya, terutama untuk jenis-jenis industri tertentu, ya jenis-jenis industri secara umum. Jadi yang lebih nyata yang pasti akan menjadi kenyataan itu adalah justru hybrid model ya nantinya. Bahkan pandemi sudah berlalu pun akan menjadi hybrid. Artinya memang ada yang bekerja di kantor secara full time, mungkin bagian manufacturing dan sebagainya, tetapi ada juga yang akan mungkin hanya 1-2 kali saja dia di kantor, lebih banyak dia ada di tempat lain, lebih efektif juga karena tidak perlu kena kemacetan lalu lintas, mereka bisa bekerja di mana saja, setiap hari bisa mereka yang mobile ya bisa setiap hari langsung saja ke klien ataupun bekerja dari tempat di mana tidak perlu harus menghadapi kemacetan lalu lintas, bisa langsung fokus mengerjakan bagiannya. Dan juga akan ada karyawan yang 100% work from remote. Mungkin dia bahkan bekerja dari luar negeri sepenuhnya. Ya. Itu hal yang akan menjadi sangat umum ya di dalam era post pandemic nanti.
Nah, Microsoft Teams platform ini pada dasarnya bukanlah sekedar meeting tools. Ya, ini bukanlah sekedar wah, ya udah saya pakai WhatsApp call aja dah, atau pakai Zoom meeting aja. Sangat berbeda. Teams ini adalah suatu digital hub. Microsoft Teams ini didesain untuk supaya kita bisa bekerja, bisa meeting, chat, video, call seperti ini, mengadakan webinar, tapi juga benar-benar bisa digunakan untuk bekerja sehari-hari untuk menjamin seluruh aplikasi dan data yang dikerjakan itu aman. Jadi boleh dibilang Microsoft Teams ini menjadi the new desktop sebenarnya dari Windows desktop kita. Bagi yang menggunakan Windows, menjadi desktop atau bagi yang menggunakan Mac, ya, Mac OS. Jadi apapun device-nya, Microsoft Teams ini sebenarnya itu didesain untuk bisa menjadi the only digital hub. Aplikasi yang perlu diakses oleh karyawan semuanya bisa diakses dari sini, baik itu aplikasi maupun sekedar open file saja pun ya, data semuanya ini bisa diakomodir ya oleh Microsoft Teams. Nanti kita akan lihat beberapa demonya setelah ini oleh rekan saya, Angga. Jadi perlu dimengerti di sini bahwa Microsoft Teams sebenarnya bukanlah ya alternatif dari misalnya layanan online meeting lainnya, Webex, Zoom dan sebagainya, bukan. Microsoft Teams ini adalah digital hub. Bahkan kita bisa membantu mengintegrasikan Zoom ke dalam Microsoft Teams jika dibutuhkan ya, karena Zoom hanyalah plugin, hanyalah online meeting tool saja yang bisa ditambahkan ya ke dalam Microsoft Teams ini. Nah, Microsoft Teams ini menyediakan virtual communications, sudah jelas ya, chat, meeting, dan juga bisa diintegrasikan ke sistem PABX kita. Jadi kalau di kantor kita sudah diintegrasikan dengan sistem PABX, sehingga kalau kita sekarang mau telepon ke landline, mau telepon ke handphone, ya, itu pun bisa melalui Microsoft Teams. Jadi karyawan kita yang sedang WFH pun benar-benar seperti di kantor, karena dia pun bisa menghubungi customer-nya langsung dari aplikasi Microsoft Teams-nya menggunakan jaringan telepon di kantor kita. Ya, jadi tidak pakai pulsa HP-nya. Dan itu tentunya jadi otomatis loggingnya juga ada ya, catatan-catatan sang karyawan itu call ke customer, semua catatannya tetap ada. Jadi sistem billing tetap bisa berjalan, bisa terkendali. Dan otomatis juga memastikan seluruh komunikasi itu memang benar-benar melewati sarana prasarana yang sudah disediakan oleh perusahaan. Ready-made apps and low-code tools ini maksudnya adalah bahwa seperti yang saya jelaskan tadi, Microsoft Teams ini bisa ditambahkan dengan berbagai macam aplikasi yang ada. Ya, jadi dia sudah seperti ya Google Play Store atau App Store. Kita bisa add saja. Nah, kita bisa add aplikasi Zoom, kita bisa add mungkin specialized presentation tools, kita bisa add project management tools ya ke dalam Microsoft Teams tab kita. Ya, nanti akan didemokan juga ya oleh Angga ya. Dan semua hal ini difasilitasi di dalam digital hub bernama Microsoft Teams ini. Di sini juga bahwa kita bisa mengadakan meeting-meeting secara terintegrasi, ya one to one, schedule, ya kemudian kita juga bisa melakukan kontrol terhadap meetingnya, apa saja yang bisa dilakukan, dan karena ini adalah business tools, ini juga bisa diintegrasikan dengan mungkin API atau aplikasi yang ada di dalam perusahaan ya. Kita juga bisa membantu perusahaan misalnya, saya punya platform untuk supply chain management di mana saya bisa connect dengan vendor saya, tapi kemudian di situ saya juga mau terdata untuk compliance gitu ya di dalam tool supply chain management. Waktu saya melakukan pembelian barang, lalu saya ada schedule meeting dengan sang vendor, itu otomatis juga menggunakan Microsoft Teams dan kemudian terekam sehingga semuanya ini bisa jadi auditable ya pada saat ya untuk memenuhi compliance bahwa perusahaan tersebut sudah menjalankan proses procurement dengan benar. Nah itu semua bisa dijalankan full digital sekarang. Ya, ya tadi tools yang sudah saya sebutkan ya, ready-made apps and low-code tools ini nanti akan didemokan saja, ini saya skip saja. Mengenai security, ya seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa di webinar sebelumnya kita sudah banyak membahas konsep security ini. Bagi yang tertarik, sekali lagi, nanti diisi saja di feedback form, ingin memperoleh link ya, recording dari webinar sebelumnya mengenai security
ya, yang ada di dalam Microsoft Teams dan Microsoft 365 ini. Recap kembali saja, Microsoft Teams sebagai suatu aplikasi itu tidak berdiri sendiri. Ya, Microsoft Teams itu di belakangnya terhubung dengan Exchange. Nanti kita akan lihat juga bagaimana dia berhubungan dengan Power Automate Tools ya, bisa diotomatisasikan. Dia juga terhubung dengan SharePoint Online karena seluruh data yang kita pakai di dalam Microsoft Teams, yang kita upload, ya, bahkan chat yang kita ketik, itu semuanya sebenarnya tersimpan di suatu secure server bernama SharePoint Online. Jadi sebenarnya SharePoint Online ini adalah sekaligus bisa kita pakai untuk menyimpan data kita, menggantikan file server. Dia juga sebenarnya sekaligus sudah menjadi repositori dari seluruh percakapan kita di Teams maupun attachment. Jadi boleh dibilang seluruh data kita itu ada di SharePoint Online. Dan dengan kita memastikan konsep keamanannya berjalan, maka seluruh data kita juga otomatis aman di sana. Ya. Ini juga terintegrasi tentunya dengan sisi autentikasi dari Azure Active Directory. Azure Active Directory ini adalah suatu sarana Active Directory yang open, terbuka, bisa dijadikan sebagai single sign-on provider dari seluruh aplikasi yang di dalam perusahaan. Jadi konsep idealnya adalah di dalam perusahaan, kalau sudah menggunakan Microsoft 365, sudah tersedia secara gratis sebenarnya fungsi SSO ini. Tinggal dipakai aja. Ya, jadi seluruh aplikasi legacy kita di dalam perusahaan, ya mungkin ada aplikasi custom yang dibuat, kita bisa ubah saja supaya autentikasinya menggunakan Azure AD, free, tidak ada tambahan biaya, sehingga setiap karyawan di dalam perusahaan itu hanya mempunyai satu ID, yaitu Microsoft 365 ID, yang sudah terlindungi dengan fitur-fitur security seperti MFA, multi-factor authentication, group policy, secure policy, setiap berapa saat dia harus ganti password, ya. Passwordnya harus kompleks, dan jika lupa password, nggak usah ngerepotin IT. Ya, kalau lupa password, ya, dia cukup pilih forget password, dan kemudian akan ada token yang dikirim ke nomor HP mereka yang terdaftar. IT hanya memonitor saja, oh iya ini ada user yang lupa password, dia udah request password, oh iya berhasil, dia ubah password. Semua tercatat dengan rapi di log untuk memenuhi compliance. Ya, tidak perlu dia merepotkan IT, Pak, saya lupa password, tolong reset dan sebagainya. Dan sadarkah kita bahwa sebenarnya pada saat seorang user ya itu merequest kepada IT, tolong resetin password saya dong, gitu ya. Itu sebenarnya suatu celah keamanan. Itu kalau di audit nggak bakal lolos kita ya. Kalau ada audit security dalam perusahaan, bagaimana proses request perubahan password di dalam user dalam perusahaan Anda? Ya caranya user call IT, IT mereset, membuatkan sebuah password baru dan kemudian diberikan ke user. Itu langsung nggak lulus. Ya, langsung dari sisi compliance tidak lulus. Gitu. Kenapa nggak lulus ya? Sederhana, karena pada saat IT membantu mereset password seorang user, dia kan harus tahu dulu password barunya apa. Berarti ada momen ya di mana IT itu bisa login, IT helpdesk itu punya pada satu saat itu dia bisa login ya sebagai user itu untuk melakukan banyak hal tanpa si user tahu ya. Setelah dia selesai kerjakan mungkin dia baru berikan passwordnya. Jadi selama proses reset password kita itu masih user yang request ke IT yang mengenerate password barunya diberikan kepada user, itu dari sisi compliance audit security nggak bakal lolos. Nah, anyway, itu sudah otomatis dijawab dengan Microsoft 365. Jadi dengan single sign-on, dengan adanya Azure Active Directory ini, seluruh aplikasi kita bisa menggunakan Microsoft 365 untuk sign-on-nya, dan otomatis seluruh aplikasi kita menjadi compliance, lulus ya, pada saat audit security. Microsoft Teams juga banyak dilengkapi dengan devices ya. Jadi kita bisa ya seperti sekarang mungkin ada audio headset ya, video kamera ya. Tapi juga Microsoft Teams ini bisa dibangun di dalam sebuah Teams room system ya. Digunakan untuk specialized meetings ya, meeting rooms ya. Nah, integrated dengan workflow dan business apps. Nanti juga kita akan lihat demonya bagaimana Microsoft Teams ini bisa diintegrasikan dengan seluruh aplikasi-aplikasi lain di Microsoft 365 juga. Mungkin dengan email, ya, dengan Word, Excel, dan sebagainya. Kita bisa mengautomate di sana. Nah, otomatisasi ini tidak perlu harus balik lagi ke programmer. Seluruh rekan-rekan IT profesional di sini, ya, itu pasti bisa mengerjakannya. Ya, tutorial yang ada juga singkat,
itu jika perlu kita juga bisa bantu kerjakan untuk memberikan pilot ya. Kita di sini bisa memberikan pilot services, artinya mentransfer knowledge, kemudian membuatkan contoh bagaimana pilot, bagaimana workflow apps ini bekerja dalam perusahaan, dan kemudian selanjutnya IT bisa mengerjakannya, mengautomate hal-hal yang sifatnya rutin dan menghabiskan waktu sebelumnya secara manual bisa menjadi menjadi terotomatisasi ya di dalam Microsoft Teams yang dikombin dengan Power Automate atau workflow engine ini. Ini contohnya ya, jadi kita bisa melakukan otomatisasi hal-hal yang umum ya. Misalnya kalau emailnya menerima sebuah email dengan ciri seperti ini, lalu mau diproses, ya mungkin attachment-nya mau diambil, attachment-nya mau di-save ke satu folder, di SharePoint, sehingga bisa dipakai oleh bagian procurement misalnya, atau audit, itu semuanya bisa diotomatisasi dengan mudah, tidak perlu lagi harus balik ke seorang programmer untuk membuatkan aplikasinya. Ya, ini semua sifatnya drag and drop, bisa diotomatisasi dan sudah tersedia di dalam Microsoft 365-nya juga. Dan kita juga bisa membangun custom apps seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi bisa apps-apps yang sudah ada di dalam Microsoft Teams, tapi bisa juga adalah custom apps. Custom apps ini contohnya ya kita membuatkan learning management system berbasis Moodle itu menjadi custom apps dalam banyak perusahaan sehingga mereka bisa mengakses learning management systemnya ya untuk HR department itu langsung dari dalam aplikasi Microsoft Teams ini juga terintegrasi ya. Power BI memang kita nggak demokan, tapi pada dasarnya fungsi analitik yang ada bisa digunakan juga ya di dalam bekerja sehari-hari sehingga mendapatkan insight bagaimana produktivitas ya dari karyawan yang ada, bisa memberikan laporan-laporan yang berguna untuk manajemen juga, dan tentunya bisa juga dipakai untuk membuat custom dashboard bagi data-data aplikasi di dalam perusahaan jika dibutuhkan. Ini saya lewat, maaf. Oke, sekarang kita masuk ke Angga, sudah siap sesi demonya? Kalau sudah siap, ya kita sekarang akan masuk ke sesi demo ya. Baik. Ya, jadi baik, silakan kalau begitu Angga. Ini slide saya ya chat and online meetings ya menggunakan Microsoft Teams. Silakan Angga, mungkin bisa didemokan. Thank you. Silakan Mas Angga, bisa langsung didemokan. Iya, baik. Terima kasih Pak Poni dan juga Mbak Ida. Perkenalkan sebelumnya nama saya Angga, saya engineer di PCman. Saat ini saya akan mendemokan beberapa fitur dari Microsoft Teams yang sebelumnya sudah di summary ataupun sudah di overview dari Pak Poni. Baik, saya coba share screen dulu ya. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Teams meeting. Ketika kita sedang meeting, tampilannya akan seperti ini. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan secara garis besar apakah itu Microsoft Teams. Jadi berdasarkan penilaian saya, Microsoft Teams itu bisa dianggap seperti gabungan dari aplikasi ataupun platform chatting dengan aplikasi conference call atau aplikasi meeting. Contoh aplikasi chatting seperti WhatsApp ataupun Line ataupun Telegram. Lalu untuk conference call kita bisa sebut Zoom ataupun Google Meet. Jadi di Microsoft Teams itu menggabungkan dua fungsi tersebut ke dalam satu aplikasi, ke dalam satu platform. Mungkin sebelumnya di perusahaan Bapak dan Ibu menggunakan ketika ingin chattingan di dalam grup menggunakan WhatsApp, lalu ketika ingin meeting menggunakan Zoom, lalu create link lagi, bla 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 bla, mungkin sedikit akan merepotkan karena menggunakan dua platform yang berbeda. Nah, di Microsoft Teams itu disatukan seperti itu. Baik, selanjutnya di Microsoft Teams saya akan mendemokan bagaimana sih caranya ketika kita ingin membuat sebuah meeting.
ketika kita ingin membuat sebuah meeting, kita bisa memilih dari menu kalender, lalu kita bisa menjadwalkan meeting tersebut. Kita bisa menschedulekan judul ataupun title dari meeting tersebut, mungkin meeting tentang apa, lalu attendee-nya siapa saja, jamnya, waktunya, dan lokasinya kita bisa set. Lalu selanjutnya, apa saja sebenarnya fitur-fitur dari Microsoft Teams Meeting? Kita bisa melihat dari fitur-fitur dari Microsoft Teams, ada apply background effect. Jadi ketika saya ingin, ketika saya WFH, tentu saya tidak ingin menunjukkan background saya. Mungkin saya sedang di luar, ataupun saya sedang WFH tapi saya sedang terkoneksi, sedang di dapur. Bapak dan Ibu bisa meng-apply background-nya seperti yang saya gunakan sekarang. Saya meng-apply sebuah background. Di dalam Microsoft Teams juga kita bisa untuk merecord proses meeting-nya. Jadi ketika Bapak dan Ibu ingin merecord sebuah meeting, bisa di-start, lalu ketika meeting selesai, Bapak dan Ibu bisa stop recording dari meeting tersebut, lalu di mana hasil dari recording tersebut akan tersimpan. Hasil dari record meeting tersebut akan tersimpan di Microsoft Stream, yang merupakan salah satu layanan dari Office 365 juga. Namun Bapak dan Ibu juga bisa dapat mengaksesnya melalui Teams. Contoh seperti ini. Saya kemarin sempat meeting dengan vendor dari IPPON. Nah, judul dari meeting adalah International Call Teams Teleponi. Hasil dari recordingnya, saya bisa akses kembali, saya bisa download juga. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya, apa saja fitur-fitur dari Microsoft Teams ketika kita ingin meeting? Kita bisa memilih audio yang ingin kita gunakan, kita bisa memilih speakersnya, mikrofonnya apa. Lalu, ada fitur terbaru dari Microsoft Teams, yaitu namanya adalah noise suppression. Jadi, apa itu noise suppression? Jadi, kita bisa mereduce suara-suara background ketika kita sedang meeting. Contoh, ketika kita sedang meeting, kita lagi di luar, mungkin berisik, ataupun ada tukang bakso lewat, ataupun tetangga kita sedang ada sebuah acara, kita bisa mereduce suara itu melalui fitur terbaru dari Microsoft Teams, yaitu noise suppression. Nah, selanjutnya, ketika kita ingin meeting, ketika kita sedang meeting, membahas sebuah case ataupun isu, ya, kita contoh, kita sebagai tim IT, ketika kita sedang meeting membahas sebuah isu, kita mungkin perlu untuk nge-remote control. Contoh aplikasi remote control itu kita bisa menggunakan TeamViewer dan lain-lain, ataupun AnyDesk. Tapi dengan Microsoft Teams, fitur tersebut sudah include. Nah, bagaimana experience-nya kita? Jadi saya sedang share screen, lalu bagaimana ketika saya ingin request control PC saya ke PC Anda, tolong di allow. Jadi si user tersebut bisa meremote PC saya langsung tanpa menggunakan aplikasi-aplikasi tambahan lagi. Baik, saya akan meminta rekan saya, Pak Denny, bisa di-request Pak, kontrolnya. Nah, ketika seseorang merequest sebuah kontrol, tampilannya akan seperti ini, lalu saya bisa meng-allow ataupun men-deny request tersebut. Nah, ketika saya allow kontrol tersebut, nah, ada 2 pointer mouse, satu milik saya dan satu Pak Denny. Dan Pak Denny bisa langsung untuk meremote aplikasi ataupun apapun yang ada di PC saya ini, yang sesuai dengan yang saya share, seperti itu. Baik, selanjutnya, berapa jumlah batasan dari sebuah meeting di Microsoft Teams? Seperti yang kita gunakan sekarang dalam webinar ini, kita menggunakan layanan dari Teams Meeting. Berapa maksimal user yang dapat join dari Teams Meeting tersebut? Maksimal update terbaru dari Office 365 adalah 300 user. Namun bisa sampai 10.000 user jika organizer-nya menggunakan license E3, E5,
A3 ataupun A5 seperti itu. Namun 10.000 hanya sebagai view only. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah event yang lebih besar dengan jumlah attendee yang lebih besar, kita bisa menggunakan fungsi dari ataupun fitur dari Teams yang terbaru, yaitu Teams Live Event. Seperti itu. Lalu, bagaimana dengan secure collaboration? Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang secure collaboration. Bagaimana melalui Microsoft Teams kita bisa melakukan secure collaboration. Contoh, di dalam Microsoft Teams, kita akan mempunyai sebuah grup. Di dalam grupnya, kita punya channel-channel tersendiri. Contoh, yang ada di PCman, sebuah divisi, itu divisi saya, divisi engineer, support, punya grup untuk support, lalu punya channel-channel yang berisikan tentang customer-customer yang kita punya. Contoh, bagaimana kita akan membuat sebuah secure collaboration? Nah, pada Teams kita bisa mengkolaborasikan, kita bisa mengedit bersama-sama sebuah file yang ada di channel tersebut. Jadi seluruh membernya bisa mengedit file tersebut, tapi si owner dari member tersebut juga bisa membatasi user-usernya ataupun bisa membatasi user-user dalam memberikan akses. Seperti itu. Baik, saya contohkan. Nah, bagaimana dengan secure collaboration tersebut? Kita, seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Poni sebelumnya, Microsoft Teams ini sudah terkolaborasi dengan seluruh aplikasi ataupun services dari Office 365. Jadi ketika saya ingin mengedit sebuah file Excel contohnya, namun saya mungkin tidak memiliki Office desktop ataupun Office yang saya gunakan itu adalah Open Office. Dengan Microsoft Teams, saya bisa langsung edit sebuah dokumen ataupun file. Nah, contoh seperti ini. Nah, saya bisa langsung edit sebuah file atau dokumen tersebut tanpa saya harus membuka aplikasi Office, tanpa saya harus menginstal aplikasi Office dahulu. Saya bisa langsung mengeditnya. Namun itu pun karena saya diberikan sebuah permission. Saya diberikan akses untuk mengedit file tersebut. Lalu bagaimana secure collaboration tersebut bisa terstruktur? Nah, dengan Microsoft Teams itu di-manage by conversation ataupun by topic. Contoh, di dalam Teams group channel ini terdapat sebuah title, yaitu contoh seperti ini. Bla 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 bla. Saya bisa mereply langsung dari subjek ini. Jadi saya mereply-nya tergantung subjeknya. Jadi tidak acak-acakan gitu. Jadi mungkin contoh nih ya, di grup WA di-mention, Pak gini, tolong ini. Baik Bu. Mungkin kan dia tidak terstruktur karena akan banyak chat ataupun banyak pembahasan yang lain. Namun dengan Microsoft Teams kita bisa membahasnya sesuai dengan title-nya. Contoh seperti ini. Lalu untuk title yang lain juga bisa dibalas. Nah, di dalam channel ini kita juga bisa membuat sebuah meeting. Nah, di meeting ini kita bisa menyesuaikan kita ingin membahas apa. Membahas case atau membahas tentang penjualan, kita bisa melakukan hal tersebut. Lalu di mana hasil meeting tersebut akan tersimpan? Hasil meeting tersebut akan tersimpan di conversation-nya kita. Namun tetap di-store di Microsoft Stream. Jadi Bapak dan Ibu juga tetap bisa mengakses hasil dari meeting tersebut tanpa ada batasan waktunya. Baik.
selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh integrasi dari Microsoft Teams dengan Power Automate ataupun yang sebelumnya dinamakan Microsoft Flow. Contohnya adalah ini merupakan yang contoh yang sudah diimplementasikan di salah satu customer dari PCMan. Jadi customer tersebut adalah sebuah perusahaan firma hukum di mana mungkin pasti perlu berkas-berkas yang harus ada approval. Jadi dengan Microsoft Teams kita bisa mengintegrasikan ketika kita ingin meminta sebuah approval, kita tidak perlu manual mengirim kepada si usernya, Pak mohon approve, mohon dicek, bla 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 bla. Tapi dengan Microsoft Teams dengan integrasinya dengan Power Automate, kita bisa otomatis. Contoh seperti ini. Saya hanya perlu membuat sebuah menu tab bernama Upload Zone, di mana Upload Zone ini juga sudah terintegrasi dengan SharePoint. Jadi seluruh file ini akan sebenarnya di-save di SharePoint. Lalu ketika saya ingin mengupload sebuah file, lalu file ini saya ingin minta di-approve dari atasan saya hanya perlu untuk menguploadnya di Upload Zone ini, lalu otomatis Power Automate akan memberikan notifikasi kepada si user ataupun kepada atasan kita yang telah di-assign untuk meng-approve. Jadi pasti si atasan kita ketika kita ingin, Pak tolong approve file ini, tolong untuk di-approval-nya ya Pak. Nah si atasan kita mungkin dia orangnya tidak mungkin jarang megang HP ataupun tidak aware, tapi dengan adanya fitur ini, fitur approval ini, dia bisa, wah ada notifikasi dari siapa, seperti itu. Nah, bagaimana experience-nya? Nah, seperti ini. Sebuah approval, sebuah workflow approval. Jadi, admin akan meminta si user yang di-assign ataupun si user yang berhak untuk meng-approve dokumen ini akan memberikan semua notifikasi kepada si user melalui Teams-nya bahwa seseorang telah mengupload sebuah file lalu meminta approval dari saya. Seperti itu. Lalu atasan saya bisa hanya perlu mengklik file ini, lalu dia bisa membaca dokumen tersebut, lalu dia bisa mereview. Jika dia ingin mereject, dia bisa mereject dengan menambahkan komentar apa yang perlu ditambahkan, contohnya. Lalu ketika dia ingin, oh sudah pas, berarti saya hanya perlu untuk meng-approve-nya saja. Saya tinggal approve. Lalu responsnya akan disubmit dan flow-nya akan berjalan. Seperti itu. Nah, si user juga bisa mengetahui status dari dokumen yang sudah di-upload-nya dan sudah diminta untuk approval-nya, dia bisa mengetahui statusnya. Seperti ini. Jadi, saya telah membuat sebuah dokumen untuk diperiksa atau direvisi dengan status menunggu approve dari koordinatornya saya. Nah, ketika koordinatornya saya meng-approve, maka statusnya akan diinfokan ataupun akan diberitahukan bahwa statusnya sekarang di-approve. Jika statusnya di-reject, maka tampilannya ataupun experience-nya statusnya akan di-rejected. Ketika si atasan saya memberikan sebuah komentar, maka atasan saya bisa memberikan komentar. Jadi rejected dikarenakan bla 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 bla. Seperti itu. Lalu selanjutnya, bagaimana integrasi aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa diintegrasikan dengan Teams? Kita bisa melihat seluruh aplikasi-aplikasi ini bisa kita integrasikan dengan Teams. Jadi Teams tidak hanya bisa menggunakan fitur-fitur dari Teams saja. Kita bisa menggunakan fitur-fitur dari aplikasi-aplikasi lain, baik itu aplikasi dari Microsoft ataupun aplikasi dari third party yang di luar dari Microsoft punya. Contoh, ketika mungkin sempat disebutkan oleh Pak Poni, Zoom.
kita bisa mengintegrasikan Zoom dengan Microsoft Teams. Walaupun fungsi dari kedua aplikasi ini adalah hampir sama untuk conference call juga. Ataupun contohnya kita bisa Power Automate, lalu OneNote, lalu Dynamic 365. Lalu bagaimana ketika kita ingin membuat sebuah custom aplikasi lalu diintegrasikan dengan Microsoft Teams? Kita bisa melakukannya, melalui kita bisa hanya perlu untuk mengupload aplikasi tersebut. Lalu kita add, nah setelah kita tambahkan aplikasi tersebut, maka aplikasi tersebut akan ada di App Store dari Microsoft Teams, lalu kita bisa mengintegrasikannya. Seperti itu. Baik. Tampaknya sekian dari demo yang saya jelaskan. Saya kembalikan lagi ke Pak Poni ataupun Mbak Ida. Silakan. Terima kasih. Iya, thank you Mas Angga. Ini dari Pak Poni mau ada yang ditambahkan, Pak Poni? Terima kasih, Angga. Ya, thank you demonya. Jadi kita memang tujuannya webinar ini supaya lebih engaging, lebih interaktif. Kita membuka pertanyaan-pertanyaan ya, sambil kita menjawab pertanyaan. Jika nanti ada informasi yang perlu kita tambahkan, baru kita tambahkan ya. Ya, silakan kepada semua rekan bertanya. Saya tetap akan menampilkan slide saja. Jadi sambil menjawab jika ada slide yang lebih relevan, saya akan jump in langsung kepada slide tersebut ya. Silakan, Ida. Ini sih udah ada beberapa Pak Poni yang menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Mungkin kita bisa bantu jawab dulu kali Pak Poni ya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Teddy dari PT LAN. Izin bertanya nih Pak Poni, apa saja kelebihan utama Microsoft Teams ini dibandingkan dengan aplikasi lain yang sejenis? Baik, ya jadi untuk men-summarize kembali ya, Pak Teddy, jadi Microsoft Teams ini ya adalah secure collaboration platform yang mengintegrasikan bukan hanya fitur online meeting and chat ya seperti di Zoom dan juga aplikasi lainnya, tetapi di sini fitur online meeting kemudian fungsi persistent chat yang tadi sudah ditampilkan oleh Angga tadi itu adalah kekuatan utamanya. Online meeting ditambah dengan persistent chat ini jadi memungkinkan kita untuk mendiskusikan suatu atau membicarakan suatu topik di dalam perusahaan kita supaya pembicaraan itu selalu tercatat ya. Dan bila sudah terlewat nanti bila ada yang melakukan maaf jika sudah terlewat kemudian jika ada yang perlu menambahkan komen di pembicaraan sebelumnya, maka otomatis ya pembicaraan itu akan turun ke bawah sehingga menjadi yang paling baru. Jadi dengan menyusunnya ke dalam channel-channel, kita bisa mendapatkan fitur diskusi yang berkesinambungan. Ya, dan kekuatan utamanya juga adalah jika ada karyawan ataupun member yang baru di-join tengah jalan. Ini pembahasan sudah panjang, lalu tiba-tiba ada member baru yang perlu diikutkan, ya. Begitu dia di-add, dia bisa membaca seluruh histori percakapannya. Ya, beda sama WhatsApp ya, kalau di-add ya sudah, dia taunya apa yang baru aja. Jadi semua orang mesti bantu dia japri-japri walau copas-copas chat gitu ya. Nah, yang kemudian secure-nya, fungsi secure-nya di Teams ini. Jika ada yang kemudian satu hal, misalnya lah karyawannya resign. Bagaimana dengan semua informasi yang ada yang sudah dia discuss tadi? Saat dia resign, begitu karyawan itu password-nya di-reset, cabut, maka seluruh percakapan Teams-nya itu hilang dari device-nya, dari handphone-nya, dari komputernya, hilang semua. Historinya juga semua hilang. Ya. Jadi kita bisa karena ini adalah online chat and meeting untuk bisnis, ya, orang yang memang berhak bisa mengakses seluruh percakapan yang memang dia ikuti ataupun yang dia belum sempat ikuti sebelumnya, semua available. Begitu sebaliknya, jika seseorang memang sudah tidak berhak lagi ada di dalam grup tersebut, maka seluruh percakapannya itu, semua rekamannya juga nggak bisa diakses lagi, hilang semua. Ya, nah itu pengertiannya secure ya, dan di sini tetap ada konsep guest dan internal users. Jadi kita bisa menginvite seorang
pihak luar sebagai guest untuk berkolaborasi di dalam grup chat meeting kita, chat atau channel kita di dalam Teams ya. Dan tadi Angga juga udah menunjukkan Teams ini sungguh bukan sekedar online meeting and chat, dia bisa integrasi ke aplikasi lain, bisa semua datanya tersimpan di SharePoint online ya secara aman dan secure. Ya, jadi memang Teams ini pada dasarnya tidak bisa dibandingkan persis. Oh ini aplikasi sejenisnya apa, kelebihannya apa, nggak ada. Karena memang ini adalah aplikasi online meeting yang terintegrasi dengan seluruh aplikasi yang ada dalam Microsoft 365, termasuk ke Word, Excel, PowerPoint-nya. Ya, bisa menggantikan meja kerja sang karyawan secara digital. Ya mungkin itu jawabannya saya Pak Bu Ida ya. Semoga cukup ya Pak Teddy. Ya jika kurang nanti tentu ya dengan senang hati kita bisa bantu secara offline untuk memberikan bahkan ya kita bisa memberikan POC dan demo ya jika Pak Teddy tertarik. Ya. Sip. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Bapak Agus Gunawan. Untuk recording video conference Microsoft Teams yang disimpan di Microsoft Stream, bagaimana dari sisi keamanannya Pak Poni? Dan apakah bisa disetting hanya untuk internal saja? Ya. By default justru memang hanya untuk internal, Pak. Ya, jadi semua rekaman di sini sifatnya itu tersimpan di secure server yang menjadi internal server dari Microsoft 365 dari perusahaan ini sendiri, dari perusahaan pemakai Microsoft 365. Jadi prinsipnya setiap perusahaan yang mulai memakai Microsoft 365 itu akan mendapatkan satu kita bilang tenant domain name. Ya, nah, tenant domain name ini ya boleh dibilang semacam server kita lah ya. Seluruh aplikasi Microsoft 365 ada di sana. Ya kuncinya utamanya super adminnya password global adminnya itu dipegang oleh sang perusahaan itu sendiri ya. Jadi bahkan sebenarnya kita bilang ya, seorang engineer Microsoft yang melakukan troubleshooting server, dia tidak bisa lihat datanya. Ya. Dia cuma melihat secara fisik file-file atau data-data yang sudah terenkripsi. Yang bisa baca, dia bisa melakukan backup, dia bisa memaintain servernya supaya up buat kita berjalan dengan baik. Tapi mereka sendiri, sang engineer atau helpdesk dari Microsoft sendiri itu tidak mampu melihat isi data kita. Nah, jadi semua recording yang selama kita meeting itu otomatis tersimpan, terupload ke Microsoft Stream Server. Microsoft Stream Server ini by design itu menggunakan privacy security yang sama dengan si Microsoft 365. Jadi by default, siapa yang memang di-invite pada meeting tersebut, mereka sajalah yang bisa melihat recordingnya. Kalau kita ingin tambah, kita itu kita bilang sang owner ya atau sang host meeting itu yang perlu menambahkan secara spesifik. Ya, jadi misalnya ini meeting ini di host tadinya oleh Ida, lalu terekam. Ya, saya akan ikut meeting, saya bisa lihat. Anda bisa lihat, Ida bisa lihat. Tapi kalau saya mau teman saya lihat, saya harus request ke Bu Ida. Bu Ida, ini kemarin kan kamu yang host ya. Tolong tambahkan user ini supaya dia bisa lihat recordingnya juga. Gitu. Jadi seaman itu, Pak ya. Jadi otomatis secure semua rekaman recording meeting ini. Semoga menjawab. Oke. Kita ke next question. Ini ada dari Ibu Intan Purnamasari. Bagaimana untuk fitur-fitur Microsoft Teams di versi mobile? Apakah sama dengan saat menggunakan PC atau laptop? Baik, ya. Memang aplikasi Teams di mobile itu development-nya terpisah, misalnya berjalan masing-masing ya, dengan aplikasi Teams di Windows maupun di Mac. Secara umum akan sama, tapi memang mungkin tidak selalu paralel. Jadi mungkin fitur ini muncul duluan di ada satu fitur baru yang muncul duluan di Teams di PC, kemudian di mobile belum. Ya. Tapi bisa juga ada sebaliknya, ada fitur yang muncul duluan di mobile, nanti yang di desktop menyusul. Ya, jadi memang tidak selalu identik fiturnya, tetapi pada dasarnya sebenarnya itu akan sama ya. Jadi hanya masalah siapa yang duluan aja. Ya karena memang untuk mempercepat development ini, tim development mobile dan tim development dari desktop itu dua tim berbeda. Ya, mereka mengacu kepada desain spek yang sama, tapi mereka bekerja dalam fase yang berbeda. Jadi bisa saja ada fitur-fitur yang kita lihat,
kok di mobile udah ada ya, di client desktop malah belum ada. Begitu pula sebaliknya ya, di client desktop ada kok di mobile belum ada. Tapi nanti akan ada, gitu ya. Semoga Cuma beda menjawab. waktunya aja ya Pak Poni. Benar ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Radit nih Pak. Ini kenapa Microsoft Teams cenderung lebih berat ketika dijalankan ketimbang dengan aplikasi webinar lain? Ya, seperti saya bilang tadi ya, sebenarnya Microsoft Teams ini lebih berat ya, mungkin sesuatu yang relatif ya. Tapi saya bisa sampaikan di sini. Perbedaannya dengan aplikasi yang lain itu dia. Jadi Microsoft Teams ini bukanlah sekedar, sekali lagi, bukanlah sekedar online meeting ya, online meeting dan chat, tetapi dia terintegrasi dengan seluruh aplikasinya. Seluruh chat yang ada, yang pernah kita lakukan di dalam perusahaan itu semuanya terkandung di dalam Teams, ready to use ya. Jadi dia seperti aplikasi kita ya, mungkin seperti WhatsApp lah, kita tahu ya, kalau udah pakai bertahun-tahun kita tahu ya datanya udah sekian besar. Apa pernah coba nggak masuk ke folder images dari WhatsApp ya, kalau WhatsApp-nya nggak pernah dihapus, coba Bapak buka di handphone ya, itu mau nunggu sampai gambar pertama keluar kalau lihat dari galeri ya gitu ya. itu sehebat apapun handphonenya gitu ya, kalau sudah bertahun-tahun pakai WhatsApp, itu Bapak bisa membayangkan ya. Itu hanya ya, memang tidak terlalu analoginya tidak terlalu pas, tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa pada dasarnya Microsoft Teams itu perlu mengakses seluruh data percakapan kita selama kita di dalam perusahaan. Nah, jadi pada saat dia mengakses archive percakapan yang lalu, ya mungkin agak berat. Sebagai tips, kalau tujuannya kita cuma mau ikut meeting, ya, ini saya cuma mau ikut meeting ini, saya mau jalannya cepat, pakai versi web browser-nya saja. Ya, jadi dengan web browser kita join Teams meeting lewat web browser, kita bisa menikmati meeting menggunakan Microsoft Teams, itu dijamin sangat ringan, lebih ringan bahkan dari aplikasi-aplikasi lain sejenis. Karena kita tidak perlu, kita belum perlu ya mengakses seluruh data kita di data percakapan kita. Ya, jadi mungkin itu jawabannya ya. Dan memang saya harus akui juga, sampaikan bahwa Teams ini pada dasarnya desain untuk modern spec ya, modern spec komputer. Jadi RAM yang minimal sudah 4 GB dan kemudian ini juga ya nggak jadul-jadul banget ya. Jadul dalam arti ya 5 tahun sebelumnya masih oke lah. Tapi kalau komputernya sudah 10 tahun yang lalu ya wajar. Wajar juga perlu diupgrade. Ya, Oke, thank you Pak tahun Poni. masih oke. Ya, dan RAM-nya minimal 4 GB, yes, that definitely needed. Thank you. Ada lagi Bu Ida? Oke, mungkin ada freeze ya. Yang freeze saya atau iya. Bisa tolong ada yang kasih clue, ini yang freeze saya atau dari oh ya, oke. Halo? Silakan. Baik. Suara saya terdengar dengan baik? Normal Pak. Oke, thank you. Baik, silakan lanjut. Oke Pak Poni, ini ada pertanyaan dari Pak Nanang nih, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara Microsoft 365 untuk Microsoft Power Apps dan Power Automate di lisensi? Ya, Mau baik. langsung dijawab atau saya bacain pertanyaan selanjutnya Pak? Langsung dijawab dulu baik. aja ya. Langsung dijawab dulu aja, jadi supaya nggak lupa. Jadi kalau berhubungan dengan Power Apps dan Power Automate ya Pak ya. Jadi pada dasarnya seluruh paket Microsoft 365 dari yang paling tinggi Microsoft Business Premium, kemudian ya Microsoft Business Standard, dan juga yang paling rendah Microsoft Business Basic. Semua paket Microsoft 365 pada dasarnya sudah menyediakan versi standar ya, versi standar dari Power Automate dan Power Apps ini ya. Jadi artinya kalau mau bangun aplikasi standar menggunakan Power Automate dengan Power Apps sudah bisa. Tetapi ya, baik Power Automate maupun Power Apps itu memang ada versi yang lebih tingginya ya, versi yang lebih tingginya yang kita bisa additional subscribe. Nah, jadi kalau jika kita membutuhkan fitur-fitur tambahan yang ada baik di Power Automate maupun di Power Apps ini, itu kita perlu additional subscribe untuk user-user tersebut gitu ya. Nah, fitur-fiturnya apa aja memang cukup ekstensif, fitur-fitur tambahannya itu. Nanti jika tertarik kita akan kirimkan comparison chart-nya saja Pak, ya karena itu panjang sekali ya. Tapi saya bisa highlight aja beberapa yang penting di sininya, yang paling signifikan.
Kalau di Power Automate pada dasarnya dia itu menghitung berdasarkan berapa banyak task yang run dalam waktu sejam. Ya, nah, kalau nggak salah sekitar berapa puluh ribu task per jam dalam satu company itu masih free, Pak. Tapi begitu kita butuh ya kapasitas lebih tinggi, nah baru kita beli tambahannya untuk meningkatkan capacity run per jam dari proses-proses yang diotomatisasikan. Ya, jadi secara umum kalau perusahaannya ya belum banyak memakai rules atau automation rules-nya belum banyak, pakai yang free dulu aja, Pak. Ya, cukup biasanya. Nanti kalau memang sudah ekstensif sekali, sudah tinggi pemakaiannya, itu akan terbaca nanti dari jumlah run yang ada per jamnya. Sudah mulai mendekati garis yang perlu beli, ya barulah kita beli purchase. Kalau Power Apps lebih mudah sistemnya. Selama data yang kita akses itu semua tersedia di dalam Microsoft 365 sendiri, kita tidak perlu apps kita itu mengakses data di luar, gitu ya. Nah, itu bisa pakai yang free. Tapi begitu Power Apps kita ini mulai perlu mengakses data yang ada di luar, ini database, external database, atau aplikasi kita taruh di atas Azure, pokoknya sudah keluarlah dari ranahnya SharePoint online dan email kita sendiri. Ya, perlu ngambil data di luar itu, maka ya Power Apps-nya perlu yang berbayar. Detailnya, sekali lagi, kita akan kirimkan nanti dalam comparison chart yang lebih lengkap apa yang tersedia di Power Automate yang berbayar sama Power Apps yang berbayar dibanding dengan yang free yang included di dalam setiap paket Microsoft 365. Oke. Iya, ini kita bacain satu pertanyaan lagi dari Pak Nanang ya Pak Poni. Ya. Apa bedanya Microsoft 365 Business Basic dengan Microsoft 365 for Business? Bedanya apa nih Pak Poni? Microsoft 365 for Business. Maaf, mungkin ya masalah penamaannya. Baik, jadi Microsoft 365 for Business itu nama keluarganya, Pak Nanang ya. Jadi Microsoft 365 for Business itu adalah sebenarnya nama family-nya, nama keluarganya. Microsoft 365 for Business itu di dalamnya ada 3 paket pilihan. Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365 Business Standard, dan Microsoft 365 Business Premium. Ya, jadi Basic, Standard, dan Premium adalah 3 varian yang tersedia di dalam Microsoft 365 Business. Apa saja yang kita bisa dapatkan ya, apa saja perbedaannya, itu pada dasarnya kita bisa akses juga. Saya ingin share screen pakai, sebentar. Saya bisa bantu share pakai slide ini. Ya, sambil saya men-share slide, mungkin bisa dibacakan pertanyaan selanjutnya, Ida. Oke, Pak Poni. Ini ada dari Pak Dinur. Selamat pagi, izin bertanya, apakah di Microsoft Teams dapat melakukan PSTN calling? Kelebihan dan kekurangannya apa kalau memakai PSTN calling? Wah, PSTN calling saya baru dengar nih, Pak Poni. Baik, ya. Ya, baik. Slide saya bisa terlihat kah? Belum sih. Oh, sudah Pak. Sudah Pak. Saya. Sekarang sudah terlihat. Iya, baik. Nah, jadi sebentar saya pinjam switch screen dulu. Ya, jadi menjawab pertanyaan Pak Nanang dulu ya, Pak Nanang. Jadi ini adalah Microsoft 365 for Business. Dia di dalamnya ada 3 paket, Business Basic, Business Standard, dan Business Premium. Dan secara umum sebenarnya mudahnya adalah kita gunakan Business Premium dengan fungsi semua fitur Microsoft 365 yang lengkap, dilengkapi dengan fungsi Advanced Security-nya. Nah, jika kita belum perlu device security, jadi kita hanya butuh application dan data security, kita bisa menggunakan Business Standard saja. Jadi Business Premium dengan Business Standard bedanya di Business Premium untuk fungsi security-nya ada tambahan device security. Ya, device security ini kalau di dunia IT sering disebut dengan mobile device management atau mobile application management. Detailnya ada di dalam webinar kita yang terdahulu, nanti kita akan kirimkan link recordingnya, perbedaannya apa. Tapi kalau memang
nanti dibutuhkan informasi langsung, bisa juga langsung discuss dengan representatif kita juga bisa langsung memberikan informasi lebih detail ya Pak ya, Pak Nanang. Dan kemudian yang paling rendah adalah business basic. Kalau yang business basic ini, bedanya apa nih sama business standard? Mudah saja. Di business basic ini mengandalkan aplikasi Word, Excel, PowerPoint versi desktop yang sudah Bapak dapatkan lisensinya secara terpisah. Jadi mungkin pada saat perusahaan mulai menggunakan Microsoft 365 Business ini, wah, saya sudah punya nih investasi Microsoft Office versi yang masih lumayan baru mungkin ya, Microsoft Office 2019 atau Microsoft Office 2016, bahkan Microsoft Office 2013 itu masih compatible, bisa berfungsi dengan Microsoft 365. Jadi untuk user-user yang sudah memiliki lisensi Microsoft Office secara terpisah, waktu mulai memakai Microsoft 365 ini bisa cukup menggunakan Microsoft 365 Business Basic. Nah, tapi kalau user-user yang memang kebetulan ya nggak punya license Microsoft Office-nya, kemudian atau Microsoft Office sudah tua ya kebetulan mau di-upgrade, nah inilah kesempatan yang baik langsung menggunakan Microsoft 365 Business Standard. Karena perbedaannya seperti terlihat di sini, di Microsoft 365 Business Standard ini sebenarnya adalah Microsoft 365 Business Basic ditambah dengan aplikasi-aplikasi Office Apps-nya saja, gitu ya. Ya, itu menjawab pertanyaan Pak Nanang. Ya, tiga-tiganya sudah mendapatkan Power Automate dan Power Apps seperti yang saya sampaikan tadi. Juga fungsi Microsoft Teams-nya sudah lengkap. Selanjutnya pertanyaannya dari Bapak selanjutnya, maaf tadi siapa yang menanyakan PSTN, ya? PSTN telefoni ya? Pak Yunur. Baik, maaf dengan Pak. Iya, bisa. Jadi itu jawabannya ya bisa. Itu memang juga sudah tersedia fungsi PSTN calling ini. Ini kalau nggak salah saya juga ada slide PSTN calling. Apakah kita ada slide? Oh ya maaf, tidak ada slide di sini. Ya, saya stop dulu sharingnya. Ya, PSTN calling ini sudah ada juga fungsi fiturnya di dalam Microsoft Teams kita, ya. Jadi di dalam Microsoft Teams ini, sebentar ya, saya izin tutup dulu. Saya bisa perlihatkan sedikit gambarnya di sini. Saya gunakan, ya. Saya sharing lagi. Fungsi PSTN calling ini bisa ditambahkan ya, ke dalam Microsoft Teams. Memang itu dia membutuhkan additional lisensi ya, jadi tidak tersedia secara standar. Tetapi setelah aktif, maka kalau bisa dilihat di layar saya ini adalah fungsi Teams yang sudah terintegrasi dengan PSTN teleponi. Jadi saya sekarang memiliki nomor telepon. Ya, di sini ada tulisannya your number ya 021 ya 3937 0122. Ya, jadi sekarang ini kalau ada orang telepon ke nomor tersebut itu akan berbunyi di tim saya. Dan sebaliknya, saya juga bisa menelpon keluar ya dengan tim teleponi ini yang kita pakai juga untuk mobile workforce kita, untuk sales team kita ya pada saat mereka sedang WFH, sedang perlu menghubungi customer tapi melewati jaringan telepon kantor. Nah, inilah solusinya. Kita mengintegrasikan Microsoft Teams dengan PSTN teleponi sehingga Teams kita ini bukan hanya bisa ngobrol dengan sesama Teams, aplikasi Teams, tapi juga bisa bahkan meng-call ke telepon-telepon biasa ya, bahkan GSM call. Dan dengan fitur ini juga pada saat meeting kita bisa meng-invite ya, seperti meeting sekarang ini kita jadi bisa sebenarnya mengundang partisipan meeting itu menggunakan nomor telepon saja, gitu ya. Ini saya tidak ingat apakah untuk meeting ini di-enable apa enggak, ya mungkin dimatikan tapi mungkin juga dihidupkan. Nah, ini kalau terlihat ya, ini melakukan calling Mbak ya, calling ke 0811959788. Jadi calling ke nomor luar. Tapi saya hanya belum tahu apakah meeting ini di-enable apa. Kalau di-enable ini telepon tujuannya akan berbunyi, tapi kalau tidak di-enable ya dia akan bilang nanti
allowed. Tapi ini sebagai contoh saja bahwa fiturnya itu bisa diintegrasikan ke Microsoft Teams sehingga seperti saya sampaikan tadi, Microsoft Teams benar-benar bisa menjadi sarana komunikasi satu-satunya bagi sang karyawan dimanapun dia bekerja, di dalam maupun di luar kantor. Ya, semoga menjawab Pak pertanyaannya. Oke, thank you Pak Poni. Ini kita lanjut ke pertanyaan dari Bapak Christian Charlie. Selamat siang, mau bertanya, jika kami memakai license E3, apakah tim bisa membuat room dan dibuatkan animasi dalam kelas meeting? Terima kasih. Animasi dalam kelas meeting. Mungkin Iya. saya baca pertanyaannya agak. Pertanyaan dari Pak siapa tadi ya? Christian Charlie. Ya. E3, apakah bisa membuat room? Yang pertama ya Pak ya, saya sampaikan dulu kalau room tujuannya hanya untuk identifikasi meeting, itu kita bisa create di Microsoft Exchange Online ya, di layanan email kita di dalam E3 secara free unlimited kita bisa membuat room meeting. Jadi tujuannya pada saat kita men-schedule sebuah meeting kita bisa mengassign bahwa ruangan meeting ini available apa enggak. Tapi kalau yang Bapak maksud adalah Teams room meeting, nah ini ada lisensi Pak ya, dari Pak Charlie. Itu ada lisensi tambahan yang perlu di-purchase ya per room meeting. Jadi kita ingin punya Teams room meeting lebih dari kita ingin dalam perusahaan memiliki Teams room meetingnya 3 ya. Kita perlu beli 3 license. Semudah itu ya. Jadi kalau Teams room meeting ini memang rencananya kita akan demokan ya di webinar kita yang akan datang, bukan di sini. Teams room meeting adalah suatu fasilitas ya, fasilitas dari saya bisa perlihatkan gambarnya di sini, slide-nya sebentar. Ya, sambil saya siapkan slide-nya, mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Oke, Pak Poni, kita masih ada 3 pertanyaan. Baik. Ini menambahkan. Silakan Angga. Ada flashback dikit ke pertanyaan Pak Dinur tadi ya untuk melakukan PSTN calling. Nah, dengan Microsoft Teams kita tidak hanya bisa untuk nelpon lokal, tapi sudah diimplementasikan di salah satu customer kita juga untuk international call. Jadi si customer hanya perlu untuk meminta akses SLI atau Service Location Identification dari Telkom contohnya. Lalu ketika service tersebut sudah diberikan dan kode sudah diberikan, dengan Microsoft Teams, Bapak dan Ibu sudah bisa langsung untuk international call. Jadi baik lokal di Indonesia ataupun ingin call internasional sudah bisa melalui Microsoft Teams. Asalkan memiliki lisensi dan ada kalau di Indonesia karena VoIP itu masih belum diizinkan, jadi biasanya itu menggunakan sebuah service border controller sebagai gateway-nya seperti itu untuk menggunakan fitur PSTN calling melalui Microsoft Teams. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Angga. Jadi itu adalah sisi teknisnya ya, menambahkan bahwa selain lisensi tambahan untuk teleponi, ya kita perlu menambahkan perangkat ya, hardware dalam hal ini adalah suatu SBC. SBC ini bisa berbentuk appliance, bisa juga berbentuk virtual machine-nya yang kita hosting di Azure ataupun di provider. Kita biasanya kita dari Visimen itu menyediakan satu paket yang lengkap ya. Jadi selain lisensi, kita juga menyediakan implementasi dari SBC ini supaya dari sisi klien ya tinggal purchase satu paket saja sudah bisa menggunakan fungsi teleponi ini. Begitu. Thank you Angga untuk tambahannya. Terima kasih. Ya, kemudian menjawab pertanyaan yang tadi mengenai dari Pak Charlie ya. Ya, Pak Charlie sekali lagi kalau untuk Teams room meeting ya. Jadi sekali lagi ya, meeting room di Exchange client maupun di Exchange di fungsi email itu berbeda dengan Teams meeting room ya. Kalau konsep meeting room di Exchange, jadi kita ingin men-schedule sebuah meeting dan kemudian kita hanya perlu menentukan, oh dalam perusahaan saya ada 5 ruang meeting nih. Saya cuma memastikan kalau satu grup sudah membooking ruang meeting saya,
dipastikan tidak ada grup yang lain yang juga membooking ya ruang meeting kita pada jam yang sama jadi konflik. Nah, itu semua free ya, tidak perlu tambahan. Tapi kalau yang dimaksud adalah Teams meeting room, artinya jadi ruang meeting di dalam perusahaan kita itu bisa di set up, bisa di build ya menjadi suatu ruangan khusus yang disebut dengan Teams meeting room. Contohnya seperti di gambar ini ya. Jadi ada screen, ada kameranya di atas, ada voice-nya di bawah ya. Dan sebenarnya kalau yang lebih lengkap itu nanti dia akan ada konsolnya. Jadi kalau ini mungkin lebih jelas di sini. Kalau dilihat di tengah itu ada konsolnya ya. Jadi ada satu tablet berbentuk tablet itu sebenarnya adalah Teams meeting Teams meeting console. Sehingga ruangan meeting ini menjadi suatu ruang meeting digital yang smart. Ya. Setiap orang yang datang ke ruang meeting ini bisa join meeting dengan satu sentuhan saja. Mereka bisa melakukan meeting di ruang ini seperti meeting biasa, tetapi sudah langsung terhubung secara meeting digital. Ya. Mereka bisa langsung, bahkan tidak perlu bawa komputer ya, masuk ruang meeting, duduk, tekan tombol, mereka sudah terhubung secara digital. Nah, ini bahkan dilengkapi dengan Magic Whiteboard ya kalau mau ditambahkan. Jadi papan tulisnya itu bisa dibuat menjadi transparan saat dia menulis di papan tulis ya. Jadi tidak terhalang badannya. Bahkan juga ada proximity system ya. Jadi begitu mereka datang ke ruangan meeting ini, kalau Bluetooth-nya nyala, maka otomatis itu bisa berkomunikasi dengan identitasnya si user ya menggunakan Bluetooth proximity. Berbagai fitur canggih yang ada di dalam suatu meeting room yang modern. Teams meeting room ini butuh lisensi tambahan, Pak Charlie. Ya, tapi bisa ditambahkan sesuai dengan jumlah ruang meeting kita saja. Ya, jika dibutuhkan, kita memiliki juga paket solusi yang lengkap untuk membangun, mengenable ruang meeting. Tinggal disebutkan saja ruang meetingnya itu kapasitas berapa orang. Kita sudah ada list equipment-nya. Jadi kalau yang ruang meeting kecil ini biasanya model konsolnya itu di dinding. Ini kalau Bapak lihat di dindingnya di sebelah mungkin ya kalau dilihat di dinding itu mungkin terlalu kecil ya. Di atas colokan listrik itu sebenarnya ada satu kayak tablet kecil ya. Itu sebenarnya adalah Teams room konsolnya itu. Ditempel di dinding ini sebagai contoh saja. Jadi kalau untuk ruang meeting yang lebih kecil ya dan kemudian ruang meeting yang lebih besar itu kita bisa menambahkan speakerphone dan memilih kamera dengan wide angle yang cukup saja. Ya, kita memiliki beberapa paket yang sudah disesuaikan dengan jumlah partisipan dalam suatu meeting room. Nanti kita juga otomatis sudah memberikan rekomendasi-rekomendasi dalam paket tersebut dalam pengerjaannya. Oke, ini ruangannya sebaiknya cahayanya seperti ini, background-nya sebaiknya itu apa ya. Jadi itu ada tips-tipsnya supaya ini menjadi suatu meeting room yang benar-benar berguna, siap pakai, dan setiap orang yang tidak punya capability ataupun bahkan tidak melek IT pun ya, sekali dia masuk ruangan ini, dia tekan satu tombol, dia langsung terjoin meeting seperti meeting tradisional. Ya. Ini banyak dipakai di perusahaan-perusahaan yang memang sudah mau lebih serius, lebih lagi memanfaatkan Microsoft Teams ini sehingga mendedikasikan satu atau dua ruang meetingnya menjadi Teams meeting room. Semoga menjawab Pak Charlie. Baik, thank you Pak Poni. Baik. Oke, ini kita ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Samrin. Apakah peserta yang tidak mempunyai akun Microsoft bisa untuk gabung dengan Teams? Ya, bisa. Jawabannya bisa ya Pak Boni ya? Bisa. Jadi di Microsoft Teams ini mengenal konsep guest ya. Jadi seseorang kalau kita ingin menginvite seorang pihak luar yang tidak memiliki lisensi Microsoft Teams, mereka bisa join ke kita. Ya seperti contohnya webinar kita hari ini sebenarnya menggunakan fitur itu ya. Jadi webinar ini sebenarnya adalah suatu Teams meeting biasa, tapi kita enable guest-nya sehingga semua partisipan yang belum tentu punya lisensi Microsoft Teams bisa bergabung. Kita bisa lebih jauh di sini. Seseorang peserta di sini kita bisa jadikan menjadi guest with access, sehingga mereka bahkan bisa berkolaborasi di grup-grup atau channel-channel Teams kita. Ya bisa ngobrol di sana, bisa chat di sana. Tapi kapasitasnya sebagai guest. Gitu, ya. Itu memang ada settingnya yang kita bisa enable secara granular ya di dalam Microsoft Teams.
secara detail kita bisa enablekan. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Bu Lilik Pracaya. Sorry, Pak Lilik atau Bu Lilik, ini ada pertanyaan, adakah batasan size recording yang bisa disimpan seperti Google Drive? Seperti Google Drive ada batas kuota penyimpanannya? Baik, ya. Ada. Kalau baik, jawabannya ya ada juga. Jadi pada dasarnya tidak ada yang unlimited ya, bisa merekam sepanjang tahun gitu ya Bu ya. Tidak di kameranya nggak dimatikan sepanjang tahun ya nggak juga ya. Tapi kalau untuk meeting-meeting pada dasarnya dia ada batasan meeting ya kalau nggak salah. Saya harus cek lagi, mungkin Angga nanti bisa 4 jam, bantu. Pak. 4 jam 4 ya. jam Ya, ya 4 lamanya. jam ya. Baik. Jadi per meeting ya Ibu jawabannya adalah 4 jam. Jadi kalau butuh dari 4 jam ya sebenarnya sih simpel aja, stop dan start recording lagi aja sih Bu. Jadi dia akan terpisah menjadi recording kedua saja ya. Jadi tetapi pada idenya ya satu recording meeting itu maksimal 4 jam ya by default ya, itu harusnya sih lebih dari cukup ya untuk meeting 4 jam nonstop. Waduh, luar biasa ya. Rambutnya berdiri semua nanti selesai. Tapi sekali lagi setelah 4 jamnya tercapai, wah mau record lagi bagaimana? Ya tinggal start recording saja lagi sih. Dia akan terrecord di file terpisah saja. Gitu. Lalu kalau Ibu bertanya, keseluruhan data saya, ini kalau perusahaan saya tiap hari meeting, itu data saya muat nggak di server? Iya, saya juga mau menjawab bahwa pada dasarnya setiap tenan itu diberikan kapasitas meeting ya, diberikan kita bilang kapasitas meeting mulai dengan dari 500 giga penyimpanan ya. Kemudian ditambah dengan kuota. Kalau kita kalau perusahaan kita menggunakan misalnya 100 users, maka kita mendapatkan tambahan 1 terabyte. Prinsipnya gitu aja. Ya, jadi per 100 user kita dapat 1 terabyte. Kalau kita perusahaannya berlangganan 200 user Microsoft 365, berarti kita dapat ekstra 2 terabyte di atas 500 giga tadi. Jadi kalau suatu company dengan 200 user Microsoft 365, berarti dia total mendapatkan recording space-nya itu 500 giga tambah 2 tera, sama dengan 2,5 terabyte. Itu tentu luar biasa besar harusnya ya Bu ya. Lebih dari cukup lah meeting meeting yang tak kunjung selesai. Ya, baik. Oke, Pak Poni, ini kita langsung ke pertanyaan terakhir nih, Pak Poni. Ada pertanyaan dari Pak Ade Siswanto. Saya perhatikan sekarang setiap record meeting jatuhnya ke OneDrive, sudah tidak ke stream. Ini kenapa berubah ya? Apa karena ada update dari Microsoft? Dan untung ruginya apa pindah ke OneDrive? Baik, ya maaf ini ya Pak Ade teliti sekali mengamati hal ini. Jadi betul, memang sejak ya sudah berapa tahun ya. Jadi sebenarnya ini aja. Ini karena begini Pak Ade, mungkin ini agak teknis. Kalau sebelumnya itu, walaupun layanan karena Microsoft Streams ini kan sebenarnya tersedia itu di paket yang ya. Jadi harusnya Microsoft 365 atau Office 365 yang E-series. Kalau Microsoft 365 for Business kan sebenarnya tidak mendapatkan Microsoft Stream Server ini, ya. Nah, jadi kalau dulu layanan recordingnya, walaupun paket Microsoft 365 Business kita tidak mendapatkan Stream Server, layanan recordingnya itu tetap menggunakan penyimpanan di Streams. Jadi menggunakan API-nya Streams. Jadi setelah udah di-update sistem recordingnya, maka sistem recordingnya sekarang sudah bisa menggunakan langsung layanan OneDrive. Jadi seluruh Microsoft 365, paket Microsoft 365 maupun Office 365 yang bukan otomatis sekarang recordingnya menggunakan API-nya OneDrive. Jadi memang akan tersimpan di OneDrive. Jadi artinya memakan space dari SharePoint online kita, Pak Ade, itu benar. Nah, kapasitas dari SharePoint online kurang lebih kapasitasnya sama seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi untuk setiap 100 user kita berlangganan, kita mendapatkan tambahan 1 terabyte. Jadi kalau kita berlangganan 200 user, kita akan mendapatkan tambahan 2 terabyte. Gitu. Semoga menjawab Pak Ade.
Oke, thank you Pak Poni udah bantu jawab semua pertanyaan. Ini kalau misalnya masih ada yang mau bertanya, bisa langsung tanya, bisa langsung kontak ke Pisimen atau nanti semua rekapan Q&A ini akan kita kirim melalui email ya Bapak Ibu. Oke, untuk next-nya kita langsung ke sesi pengisian feedback form. Pengisian feedback form ini guna untuk mendapatkan slide presentasi, rekap Q&A dan juga rekaman webinar, serta berkesempatan untuk mendapatkan door prize di akhir acara. Ini saya kasih waktu 3-5 menit ya Bapak Ibu untuk mengisi feedback form tersebut ya. Oke, terima kasih bagi yang sudah mengisi feedback form. Sambil menunggu yang lain, saya ingin menginformasikan nih Bapak Ibu, untuk next webinar Pisimen itu besok tanggal 29 ada webinar mengenai Moodle dan HPE. Jadi nanti di sini akan dibahas mengenai Moodle sebagai platform dari Learning Management System dan juga dari HPE Simplivity 325. Nah, ini kita berkolaborasi dengan Helios Informatika Nusantara. Jadi Bapak Ibu bisa langsung di capture atau IDM-nya bisa lihat di sosial media kita untuk langsung diregistrasi di link yang sudah tertera. Oke, Bapak Ibu bisa langsung diregis dan next. Nah, ini dia bagi yang sudah mengikuti Instagram atau sosial media Pisimen pasti tahu nih kalau kita sekarang punya kegiatan selama bulan Ramadan, yaitu namanya ngabuburit atau ngajak buka-bukaan seputar IT. Ini setiap jam 4:30 nih, hari ini nih Pak, Bapak Ibu, tepatnya hari ini nanti jam 4:30 kita ada di episode ketiga. Nanti kita akan membahas mengenai e-learning. Jadi nanti saya, Hairul Musbida, akan live IG sama produk spesialis dari e-learning. Jadi kita bakalan ngobrol-ngobrol santai aja Bapak Ibu sambil menunggu waktu berbuka. Jadi jangan lupa untuk follow Instagramnya Pisimen di @pisimenid dan bisa langsung saksikan IG live-nya di di IG Pisimen. Jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu karena nanti bagi yang setia nih ikutin ngabuburit dari episode 1 sampai episode selesai nanti kita akan bagi-bagi THR. Oke, bisa langsung di-capture atau bisa nanti dilihat di sosial medianya Pisimen. Thank you Bapak Ibu. Oke, ini sudah ada 41 orang yang mengisi. Apa sudah nambah Pak Denny yang sudah mengisi? Jadi ini kita langsung aja ke pengundian door prize. Jadi nanti akan ada 3 pemenang, di mana juara yang ketiga ini akan mendapatkan hadiah senilai Rp300.000. Kemudian, maksud saya untuk juara yang ketiga akan mendapatkan Rp200.000. Juara yang kedua akan mendapatkan Rp300.000 dan juara yang pertama akan mendapatkan Rp500.000. Jadi Bapak Ibu berdoa nih buat beli baju Lebaran, lumayan ini. Ayo, ini bisa kita langsung mulai kali ya untuk di juara yang ketiga dulu nih, Pak Denny. Saya minta tolong untuk di spin. Untuk siapakah yang berhak mendapatkan Rp200.000? Iya. Bapak Ramadhani. Oke, saya lupa info. Jadi bagi yang pemenang harap absen. Karena nanti kalau nggak absen saya anggap angus. Oke, Bapak Ramadhani, apakah Bapak Ramadhani masih ada di sini, Pak Ramadhani? Bisa langsung absen, open mic atau bisa langsung di kolom chat. Ini available nggak ya untuk open mic Bapak Ramadhani? Hadir ya? Ini hadir ya? Ini Pak Ramadhani bukan sih? Sorry, saya belum bisa lihat. Pak Ramadhani hadir? Hadir. Oke. Oke, terima kasih Pak Ramadhani. Selamat. Bapak mendapatkan Rp200.000. Nanti saya hubungi ya Pak Ramadhani. Selamat Pak Ramadhani. Oke, kita ke pemenang yang kedua nih yang akan mendapatkan Rp300.000. Siapakah orangnya? Spin. Aduh, enak banget. Udah dapat ilmu, dapat hadiah. Saya juga mau nih, Pak, Bu.
Yeay, Randy Rinaldi. Bapak Randy Rinaldi, apakah masih ada di ruang meeting ini? Mohon di absen. Hadir Bu, GC banget nih Pak Randy. Oke Pak Randy, selamat. Nanti saya hubungi ya Pak Randy. Nah ini nih yang ditunggu-tunggu nih. Juara pertama yang akan mendapatkan Rp500.000. Lumayan nih Pak, beli baju lebaran bisa dapat 2. Ayo kita spin. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang mendapatkan? Wih, Pak Edwin Bimantoro. Apakah ada Pak Edwin? Pak Edwin. Ada nggak nih Pak Edwin? Nggak ada kayaknya ya. Coba saya hitung dari 3, 2, 1. Mohon maaf Pak Edwin, hangus Pak. Ada. Gimana nih? Pas banget nih. Nggak apa-apa kali ya? Berkah Ramadan nggak apa-apa deh Pak Edwin. Edwin saya kasih. Nggak apa-apa. Selamat Pak Edwin.